Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak kan mulai menjelaskan tentang kimia farmasi. Dan ini adalah kelanjutan dari kimia yang ada di kelas 10 tentang bagaimanakah nanti penerapan kimia dalam kehidupan kefarmasian. Kita langsung ke dalam materinya karena materinya sangat padat sekali. Yang pertama adalah tentang senyawa karbon. Senyawa karbon ada dua, yaitu ada senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup itu yang disebut dengan senyawa karbon organik, dan contohnya banyak sekali, yaitu adalah gula, ada lemak, protein. Sedangkan senyawa karbon anorganik adalah senyawa karbon yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya adalah CO3, kemudian CO2, HCN, dan lain-lain. Kemudian di sini ada suatu percobaan yang untuk mengidentifikasi senyawa karbon, yaitu adalah didapatkan yang pertama kita mengetahui di sini adanya suatu statif, ya, di mana di sini ada suatu bahan yang akan dicampurkan dengan CuO, yaitu yang sebagai oksidator, ya. Kemudian dari sini akan dipanaskan, ini adalah lilin dan api, kemudian dipanaskan di dalam suatu tabung, di mana tabungnya dikasih suatu penutup, ya, dan dikasih suatu pipa kecil dan dihubungkan ke dalam air, di mana hasil yang dipanaskan tadi itu akan menghasilkan suatu uap. Karena ini adalah pembakaran, berarti menghasilkan suatu uap, di mana uap tadi akan berjalan dari sini, dari pipa-pipa ini, dan kelihatannya akan sangat lama sekali untuk menghasilkan percobaan ini, sehingga akan didapatkan dalam di sini adalah suatu percobaan yang menghasilkan CO2 tambahkan CaOH2 menghasilkan CaCO3 dan H2O, di mana hasilnya ini adalah airnya tadi atau cairan atau uapnya tadi itu warnanya sangat keruh, sehingga didapatkan adanya CO2 menunjukkan adanya karbon. Jadi setiap pembakaran itu pasti ada karbon yang akan dihasilkan. Lah itulah untuk bab yang pertama kita akan menentukan adanya karbon, di mana akan kita mengidentifikasi adanya alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya, keunikan atom karbon itu adalah yang pertama, dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Yang kedua, dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis senyawanya menjadi sangat banyak sekali. Dan mengapa atom lain tidak bisa? Karena yang pertama adalah atom C memiliki 4 elektron valensi, dan atom C memiliki jari-jari atom yang relatif sangat kecil, sehingga itu yang membuat keunikan untuk atom karbon. Nah, inilah contoh dari rangkaian senyawa. Kalau kita lihat itu adalah tadi senyawa karbon sama H atau hidrogen, ya. Ini karbonnya. Di sini ada dua, ada alifatik atau siklik. Di mana kalau alifatik ini adalah dia membentuk C, acuan kita di C, ya. Dia acuannya adalah lurus, ya. Ini juga lurus. Kalau siklik berarti dia memutar, adanya suatu siklus, adanya suatu perputaran dari atom-atom yang membentuk C dan H. Kemudian kita identifikasi satu, ya, dari sini, atau kita mundur lagi dari yang percobaan pertama, yang C. Yang C kalian hitung, tadi kan C kan tangannya ada 4 atau ada kakinya ada 4, kalau kasarnya seperti itu, ya. Kalau kita lihat kembali lagi dari sini, dia kan memiliki elektron valensi atau dapat meningkat 4, sehingga di sini kalau kita lihat C, ya, yang ini adalah 1 1 1 1 sehingga ada 4. Ya kan? Kemudian yang ini juga ada 1 2 3 4 juga ada 4 juga sama. Yang ini juga 1 2 3 4. Jadi tangannya 4. Sangat mudah kan? Pak, kalau yang siklik sama saja. Saya ambil yang C sini, yang udah yang ini yang saya lengkari, ya. Nah, dari ini
1, 2, 3, 4. Tadi ada garisnya 4, tangannya 4 atau kakinya 4, boleh kita memperumpamakannya seperti itu. Nah sekarang ini berdasarkan posisi pada 4 jenis atom, jadi C kalau kita susun dalam bentuk seperti ini tuh ternyata juga bisa dinamakan dengan primer, sekunder, tersier, kuartener. Atom karbon primer itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain, ya. Kemudian untuk yang karbon sekunder itu adalah terikat dua sesuai dengan namanya ya. Kalau kita lihat ya, tersier 3, kuartener 4. Coba kita analisis. Kenapa ini disebut C primer? Karena dia mengikat di sini cuma satu. Sudah paham? Misalkan saya ambil sini, ini juga C primer karena dia mengikat di sini 1C. Kemudian ini juga sama 1C. Yang bawahnya juga sama 1C, ya ini 1C, itu adalah primer. Kalau sekunder ya sama, berarti mengikatnya ada 2. Nah, 1, 2, 1, 2 yang tengah ini. Yang ini yang bukan ini ya, yang ini 1, 2 itu primer, sekunder, mohon maaf. Kemudian yang tersier berarti ada 3. Ini kan di tengah, 1 ke bawah, 1 samping, ke sampingnya lagi, berarti ada 3 ikatan. Ini juga yang ini 1, 2, 3 sama. Kalau kuartener 4, yang di tengah-tengah pasti dia ada di tengah-tengah, 1, 2, 3, 4, berarti dia mengikat sini ada 4. Sudah bisa dipahami? Ya, selanjutnya. Ini sudah dijelaskan juga bahwa untuk mengikat ini di sini kita ada suatu rangkaian seperti ini, kita harus mengasih H, ya seperti CH seperti ini. Ini kan ada kakinya kan, ingat C itu kakinya ada 4, ya ada 4 karena di sini ada kakinya ada 1, bilang 1 berarti tinggal di 3. Nah kita 3 kemana? Berarti kakinya 3 ini mengikat hanya ada 3, berarti H3. Yang ini kan kakinya ada 2, kan seharusnya kan 4. Ini kan 1, 2, 1, 2, berarti tinggal 2. Berarti sini jadi CH2. Sama. Ini Pak, ini sudah mengikat 4. Ya nggak usah dikasih H. Ya. Yang ini Pak 3, kasih hanya 1. Jadi nanti ini jawabannya adalah seperti ini. Nah. Ya kan, ini CH3 tadi, CH2, ini yang di tengah nggak usah kasih H karena Q-nya sudah semua terikat oleh C. Nah, kemudian kita bisa menentukan juga atom karbon primer. Dari mana? Ya kita hitung tadi, primer adalah dia mengikat C-nya ada 1, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6. Ya, itu berarti untuk yang primer. Sekunder ada 3, sekunder berarti dia mengikat 2. Berarti yang tengah ini dia itu sekunder, ya. Cat hitam ya, ini merah ya, sekunder ya. Sekunder juga itu 2. Terus ada ini 2 juga. Kemudian yang karbon tersier Pak, tersier berarti 3. Oh yang bisa untuk 3 berarti ini bisa ini yang CH aja. Itu bisa kita ganti warnanya yang jangan biru, nanti nggak kelihatan. Hijau. Ini juga sama. Ini juga yang tersier. Yang kuartener Pak, kuartener yang di tengah-tengah ini ya, yang sudah ini. Jadi itu ya bisa menentukan jumlahnya dan menentukan atom karbonnya. Di sini juga Bapak ada contoh, bisa kalian kerjakan. Ini nanti bisa kalian lengkapi sesuai dengan contoh yang di atas. Di samping itu juga Bapak sudah membuat bagan, adanya hidrokarbon, tadi alifatik sama siklik ya. Kita mengetahui adanya. Lah di sini ada alkana, dan alkuna. Ini ada contohnya. Yang nanti akan ada
pembahasan. Jadi mohon kalian buat rangkuman untuk alkana, alkena, dan akuna contoh untuk besok ya. Jadi itulah pembelajaran hari ini, dan saya harap kalian tetap di rumah dengan sehat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.